setelah ber-A, coba diperiksa bajunya ada yang kotor, mejanya ada yang kotor, sudah bersih semuanya? Ya. Nah, kalau sudah, kita nyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Berdiri semuanya, ayo. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Barisan proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan kembali. Nah, pada pelajaran yang telah lalu kita telah mempelajari perubahan wujud benda. Masih ingat perubahan wujud benda? Masih. Perubahan wujud benda yang pertama apa? Perubahan wujud yang pertama apa? Mencair. Yang kedua apa? Membeku. Yang ketiga apa? Sekarang apa yang dimaksud dengan mencair? Siapa yang masih ingat? Mencair, siapa yang masih ingat? Iya, Esa. Perubahan wujud benda cair menjadi padat. Betul apa salah? Betul apa salah? Cair menjadi padat. Betul apa salah? Kurang tepat. Mencair. Ya, siapa masih ingat mencair? Iya. Iya, betul sekali. Siapa namanya? Olive. Iya, betul sekali. Tepuk Olive. Kemudian sekarang selanjutnya yaitu membeku. Siapa yang masih ingat apa itu membeku? Iya. Berubah benda cair menjadi padat. Betul? Betul? Iya, tepuk tangan. Sekarang yang ketiga adalah apa? Menguap. Apa itu menguap? Siapa ingat? Iya, juga. Perubahan menguap. Perubahan dari wujud dari benda cair menjadi gas. Tepuk tangan buat Rizka. Nah, pada pagi ini semuanya hadir ya? Hadir. Siapa yang tidak hadir? Semuanya hadir? Alhamdulillah. Nah, sekarang perubahan wujud benda. Pada pelajaran yang akan kita pelajari nanti, kita ini tujuan pelajaran kita yang pelajari itu dalam berdiskusi kelompok. Nanti dengan bimbingan Bapak Guru, kalian akan menyusun kembali perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa dapat membuat uraian urutan perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan. Yang ketiga, nanti kalian diberi tugas dalam kelompok, ya, siswa dapat membuat susunan kegiatan yang lamanya diketahui, ya. Kemudian siswa dapat membuat uraian hasil penghitungan lama waktu. Kemudian yang kelima, setelah berdiskusi,
kalian membuat contoh sikap bersatu dalam keberagaman. Yang terakhir, setelah berdiskusi tanya jawab yang dulu, kalian membuat uraian contoh saling tolong menolong bisa kok. Nah, coba anak-anak sekarang coba semuanya perhatikan, semuanya membacakan teks dalam PowerPoint depan. Coba sekarang semuanya membaca. Dibaca dalam saja, petani garam, baca. Baca dalam hati. Sudah selesai dibaca? Sudah. Nah, setelah membaca teks di depan tadi, apa pengalaman kalian? Atau ada yang ingin ditanyakan tentang petani garam? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tadi sudah dibaca ya, petani garam. Nah, biasanya petani garam itu berada di pinggir pantai, tapi beda dengan petani garam yang ada di daerah kita, tepatnya yaitu di daerah desa Kuwu, kecamatan Keradenan. Petani garam di desa Kuwu itu memanfaatkan air asin, tapi bukan dari air laut. Air asinnya dari mana? Air asinnya dari dalam tanah, yaitu keluar berbarengan dengan lumpur atau disebut bledug kuwu itu ya. Nah, keluar dari dalam tanah karena ada fenomena tertentu. Nah, dalam pembuatan garam, petani garam yang ada di desa Kuwu itu ya, mereka memanfaatkan air asin kemudian dimasukkan ke dalam bambu-bambu yang sudah dijejerkan ya. Nah, karena bantuan panas matahari, jadilah air tersebut menjadi garam. Nah, tadi kan sudah dibaca ya. Kira-kira setelah membaca, anak-anak sudah bisa memahaminya? Sudah bisa memahaminya? Sekarang, perubahan wujud apa yang terjadi pada garam? Siapa tahu? Apa namanya? Mengkristal. Iya betul mengkristal? Iya betul sekali, tepuk tangan. Olive namanya ya? Iya olive. Jadi perubahan yang terjadi pada garam itu adalah mengkristal. Ya, air asin menguap tapi menjadi bentuk kristal-kristal garam. Namanya mengkristal. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari hujan atau proses terjadinya hujan. Sekarang silahkan dibaca kembali pada tayangan teks berikut ini. Baca. Sudah selesai? Sudah. Sekarang setelah membaca teks yang ada di depan tentang hujan, adakah yang mau ditanyakan? Bagaimana proses terjadinya hujan? Ada yang mau ditanyakan? Jadi hujan itu adalah merupakan fenomena alam yang sering terjadi ya. Di Indonesia ada berapa musim? Yaitu musim kemarau dan musim penghujan ya. Di berbagai negara mungkin musimnya juga berbeda. Jadi hujan itu adalah merupakan anugerah yang perlu kita syukuri ya, harus kita syukuri.
karena tanpa adanya hujan nanti kita juga akan kekeringan. Jadi hujan terjadi karena adanya perubahan wujud, ya. Sebagian permukaan bumi berisi air, ada ya waduk. Nah, kalau di daerah kita ada yang namanya waduk gedung ombong. Terus ada air sungai, ada air laut. Itu semuanya nanti bisa terkena panas matahari, bisa menguap. Ya, perubahan wujud itu memang semuanya harus kita syukuri. Nah, selanjutnya coba diperhatikan bagaimanakah proses terjadinya hujan. Satu, perhatikan, baca, ayo semuanya membaca. Ya, baca. Nah, setelah kalian melihat teks dan memahami teks yang ada di depan, sekarang Pak Guru akan membantu kalian menjadi 2 kelompok. Silakan nanti didiskusikan bagaimana proses terjadinya hujan, diurutkan, kemudian diuraikan di LKPD yang akan Pak Guru bagikan. Aku ngerti. Ya. Guru, ayo. Jangan lupa menulis nama kelompok. Di sini kan tadi kelompok A ya, kelompok A. Di sana kelompok B. Jangan lupa menulis nama siswa, kemudian nama kelasnya. Pak Guru akan menilai keaktifan kalian. Sekarang didiskusikan, dibentuk, diurutkan dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 diisi pada kotak yang telah disediakan. Ayo didiskusikan kelompok. Dimulai dari kelompok A dulu, dibaca, ambil berdiri di situ, ya. Proses terjadinya hujan, 1. Air menguap akibat terkena sinar matahari. 2. Uap air terkumpul menjadi gumpalan-gumpalan awan di langit. 3. Gumpalan awan yang berisi uap air akan terbawa angin. 4. Awan yang sudah penuh oleh uap air akan turun menjadi hujan di wilayah daratan. 5.
Iya, tepuk tangan untuk Esa dan kelompok A. Ya, hasil diskusi kelompok A sudah baik-baik ya, tapi sudah didiskusikan dengan kelompoknya. Sekarang gantian kelompok B. Ayo dibaca. Yang lain mendengarkan. Ayo. Air menguap akibat terkena sinar matahari. 2. Uap-uapan air terkumpul Yang menjadi lain mendengarkan. awan cilangit. 3. Gumpalan awan yang berisi uap air akan terbawa angin. 4. Awan yang sudah penuh oleh uap air akan turun menjadi hujan di wilayah daratan. 5. Air hujan yang turun mengalir kembali ke sungai, danau, daratan. Iya, tepuk tangan buat Lisa dan kelompok B. Ya, ternyata setelah berdiskusi kalian sudah bisa memahami dan bisa menguraikan kembali proses terjadinya hujan. Nah, tadi kita telah mempelajari perubahan wujud apa saja yang pertama tadi. Nah, setelah kelompok A mempresentasikan hasil diskusi, kelompok B mempresentasikan hasil diskusi, kita bisa memahami tadi ada perubahan apa saja. Kita mempelajari tentang garam. Nanti pada garam ada perubahan wujud apa pada garam? Mengkristal ya. Jadi garam ini dihasilkan oleh petani, khususnya di daerah Grobogan. Di sini ada petani garam. Namun petani garamnya membuat bukan dari pinggir pantai, tapi di daerah Bedoku, dari sumber mata air dari Bedoku yang hanya asin sehingga bisa menghasilkan garam. Kemudian yang kedua tadi kita sudah mempelajari proses terjadinya hujan. Ada perubahan wujud apa saja tadi pada proses terjadi hujan? Satu, perubahan apa saja? Air menguap. Yang kedua apa? Mengembun. Yang ketiga apa? Air. Sekarang anak-anak pernah apa tidak? Karena terjadi hujan, kegiatan anak-anak menjadi terhambat, menjadi tertunda. Pernah apa tidak? Entah tertunda, kira-kira pernah tertunda berapa lama? Ada yang berapa lama tertundanya? Ada yang 20 menit. Di sini ada yang tertunda berapa lama? Ada yang 30 menit. Apalagi pernah tertunda berapa karena hujan? Ada yang 15 menit ya. Contohnya apa? Contohnya kalian kok tertunda karena hujan? Tidak bisa karena hujan, jadi pekerjaan kalian menjadi tertunda. Contohnya apa? Contohnya saat mau berangkat sekolah. Iya, contohnya mau belajar kelompok. Mau belajar kelompok, ternyata hujan, akhirnya menjadi tertunda, menunggu beberapa saat, menunggu sampai hujan menjadi reda. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang waktu. Pertemuan yang lalu kita juga sudah mempelajari ya. Perhatikan ya, kalian masih ingat 1 menit ada berapa detik? 60 detik. 1 jam ada berapa menit? 60 menit. 1 hari ada berapa jam? 24 jam. Masih ingat ya? Iya. Nah, setelah mengetahui dan menghafal dengan satuan waktu di atas, kalian tidak akan kesulitan lagi ya. Kalian nanti bisa menentukan lama waktu kegiatan kalian untuk mengingat kembali ya. Nah, 1 menit ada berapa detik? 60 detik. 1 jam ada berapa menit? 60. Ada 60 menit. 1 hari ada
berapa jam? 34 jam. Nah, kan terus. Nah, sekarang Pak Guru akan menyajikan sebuah kasus. Ya, ada sebuah soal cerita biasa. Pak Guru akan menyajikan sebuah kasus cerita. Coba kalian perhatikan, semuanya membaca. Nah, Pak Guru mempunyai alat peraga berupa jam untuk memecahkan kasus berikut ini, di mana rumah Eni tidak jauh dari sekolah, karena biasanya Eni berangkat sekolah pukul 7 karena terjadi hujan dan Eni harus menunggu hujan sampai reda. Dia harus karena hujannya reda sampai pukul 7.30. Nah, sekarang ditentukan berapa lama Eni menunggu hujan reda dan berapa lama Eni sampai ke sekolah. Sekarang diskusikan dengan kelompok, ya. Ya. Tadi dimulai pukul berapa? Ini. Nah, biasanya ditulis di sini. Nah, karena menunggu hujan sampai reda. Pukul 7:30. Hitung berapa menit? Hitung. Jadinya di sini hitung. Ya, awalnya adalah jam 7 karena menunggu hujan sampai reda sehingga sampai jam 7:30. Hitung berapa menit dari sini sampai sini? Nah, setelah didiskusikan, sekarang berapa lama Eni menunggu hujan sampai reda? 30. Iya, 30 menit. Berarti Eni berangkat dari pukul setengah 8 atau 7.30. Dia kan menempuh waktu 5 menit. Berarti dia sampai sekolah pada pukul 7.35, ya. Jadi menunggunya hujan 30 menit, kemudian perjalanan sampai sekolah 5 menit. Nah, sekarang diskusikanlah kembali. Di situ Pak Guru menyajikan 3 kasus atau 3 permasalahan. Sekarang didiskusikan dengan kelompok masing-masing lagi. Saja dikerjakan pada EKPD yang sudah Pak Guru bagi. Ya, nanti dikerjakan di sini. Nah, di situ Rangga belajar. Sekarang lihat jam. Ya, Rangga ya belajar kelompok pada pukul 15.30. 15.30 jam berapa? Pukul berapa? 15 itu pukul 15 itu pukul 15.30 berarti yang ini ada di 30. Nah, dia Rangga mulai belajar 15.30, ya kan? Kemudian selesai pada pukul
16.30. Ayo sekarang kita serumnya. Kita serumnya. Yang hijau diputar, yang hijau diputar. Nanti sampai belajar pada pukul 15.30. 15 kan ini dicampur di sini. Sekarang dihitung. Ya. Hitung dari sini. 5. Hitung yuk, jalan. 7.45 sampai sini. Jadinya yang hijau ke sini. Ya, hitung sekarang. Berapa menitkah Bibi memasak di dapur? Hitung. Mulai dari sini tadi. Hitung ya. Jarumnya. 6.30 kan berarti kan 6 ya langsung nanti setelah itu selesai pukul merah motornya satu kali berarti sampai di sini dihitung nanti dari sini ini hijau muter sampai sini. Nah, berapa lama? Nah, sekarang hitung ya 5 ini di sini hitung hijaunya nih. Hijau ini itu digerakkan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, pegang. Menit ya. Kalau dihitung pakai jam berarti 1 jamnya kan 60. Berarti 60 15 menit. Paham? Paham belum? Paham ya? Nah, kalau 1 jam kan 60 menit. Kalau 75 menit berarti 1 jam lebih 15 menit. 60 ditambah 15 jadi 75 menit. Atau 1 jam 15 menit. Tulis di sini. Atau 1 jam 15 menit. Tulis sini. 1 jam 15 menit.
sekarang selanjutnya kalian menulis jadwal kegiatan kalian. Bisa kegiatan sholat, ya, bisa kegiatan tidur malam, bisa kegiatan belajar malam. Nah, ditulis kegiatanmu apa di situ. Silakan ditulis nomor 1. Nah, nanti, ya, nanti dimulai pukul berapa kegiatan itu. Kemudian selesai pukul berapa, ya, nanti dihitung berapa lamanya, gitu ya. Paham kelompok A? Paham. Kelompok B sudah paham? Nah, silakan didiskusikan kegiatannya, ditulis. Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, mari kita membahas hasil diskusi, ya. Nah, sekarang gantian diskusi dimulai dari kelompok B. Ayo, siapa yang mempresentasikan? Bisa lagi, gak apa-apa. Ayo mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Semuanya perhatikan ya. Nah, sekarang rangka belajar dimulai pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.30. Berapa lama rangka belajar kelompok? 1 jam atau 60 menit. Betul? Betul jawabannya? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok B. Nah, sekarang yang kedua, Bibi memasak di dapur mulai pukul 6.30 selesai pada pukul 7.45. Berapa lama Bibi memasak di dapur? Bibi memasak selama 75 menit atau 1 jam 15 menit. Betul? Betul. Iya, tepuk tangan buat kelompok B. Nah, sekarang soal yang ketiga. Ya, pada hari Minggu Nanda belanja di pasar pukul 7 dan pulang sampai rumah jam 9. Berapa lama Nanda belanja di pasar? 2 jam atau 120 menit. Betul jawabannya? Betul. Ya, tepuk tangan buat kelompok B. Nah, terima kasih. Nah, sekarang menentukan lama waktu gantian kelompok A. Ayo, coba Wilda. Siapa yang mempresentasikan kelompok A? 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 Saya, Pak. Ya, silakan Wilda, berdiri. Dibaca. Lama kegiatannya apa? Kegiatan saya sholat subuh. Sholat subuh dimulai pada pukul berapa? 05.00. Iya, selesai pada pukul berapa? 05.05. Nah, kegiatan sholat subuh berarti selama berapa menit kegiatan kerja itu? 5 menit, iya, betul? Betul, iya. Nah, sekarang selanjutnya kegiatan yang kedua. Kegiatan kedua namanya apa? Yang ditulis di situ jadwalnya? Tidur siang. Coba tidur siang dimulai jam berapa? Kegiatan 13.00. selesai pada pukul 13.30. sekarang berarti berapa lama kegiatan Wilda? 30 menit, betul? Iya. Nah, sekarang anak-anak sudah mempelajari tentang satuan waktu. Anak-anak sudah bisa menentukan lama satuan waktu. Nah, masih semangat anak-anak? Yes, yes, yes. Sekali lagi, masih semangat anak-anak? Yes, yes, yes. Tepuk semangat. Suatu hari ada hujan, ya, lantai sekolah menjadi licin. Nah, misal apa? Suatu hari misalkan ada teman kalian yang terjatuh, lalu apa yang kalian lakukan? Nah, pasti menolongnya. Nah, berkaitan
ya. Kalian menolong ibu atau menolong bapak, menolong kakek, menolong nenek. Sebenarnya kegiatan kalau menolong sudah kalian lakukan sehari-hari. Nah, berikut Pak Guru akan coba sekarang ini coba sebutkan kegiatan tolong menolong yang ada di sekolah yang bisa kalian lakukan. Coba satu apa? Bisa menyapu atau membantu teman piket. Yang lain? Meminjami pensil teman. Mungkin temannya lupa tidak membawa pensil, akhirnya dipinjami. Apalagi dalam menolong di sekolah? Meminjamkan penghapus, ya, membantu teman yang terjatuh tadi, ya. Terus apa lagi tolong menolong di sekolah? Masih banyak lagi, coba sebutkan. Melerai mungkin ya, melerai teman yang berkelahi dan kita tidak boleh memihak, kita harus melerai dengan baik. Itulah contoh saling tolong menolong di sekolah. Lalu ada tolong menolong yang tidak boleh dikerjakan. Apa itu contohnya yang tidak boleh dikerjakan? Tolong menolong tapi tidak boleh dikerjakan. Apa contohnya? Pintar, Azad. Membantu teman mencontek gak boleh. Itu menolong tapi menolong yang tidak baik. Lalu apa lagi menolong yang tidak boleh? Membiarkan yang sedang berkelahi itu ya. Kita menolong yang satu, kita memihak, enggak boleh ya. Menolong tapi kita memihak, tidak boleh. Kalau kita melerai teman berkelahi, kita harus adil. Kita tidak boleh memihak. Nah, sekarang perhatikan. Nah, berikut ini, perhatikan. Nah, inilah manfaat tolong menolong. Antara lain yaitu mempererat persaudaraan. Yang kedua, memunculkan rasa bahagia. Yang ketiga, pekerjaan cepat selesai. Yang keempat, mengurangi stres. Yang kelima adalah meringankan pekerjaan. Nah, sekarang contoh kegiatan tolong menolong di sekolah. Nah, yang tadi kan manfaatnya. Sekarang kegiatan tolong menolong di sekolah tadi sudah kalian sebutkan ya. Satu, membantu melaksanakan piket ke kelas. Dua, meminjami pensil tadi ya. Terus yang ketiga, membantu mengikuti kerja bakti di sekolah. Membantu teman yang terjatuh tadi sudah disebutkan sama siapa tadi namanya? Alza. Mengambil bolpoin misalkan bolpoin Pak Guru yang terjatuh. Nah, itu juga termasuk menolong. Dan ini berikut contoh tolong menolong yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Nah, setelah memperhatikan contoh-contoh ini tadi, silahkan sekarang diuraikan kembali. Ya, sebutkan dua contoh manfaat tolong menolong yang kamu ketahui tadi, diuraikan ya. Kemudian sebutkan dua contoh tolong menolong yang bisa kamu lakukan di sekolah. Silahkan didiskusikan dan diuraikan di lembar jawaban. Nah, sudah selesai? Nah, sekarang saatnya mempresentasikan hasil diskusi kalian. Mbak, dari kelompok A siapa yang akan membaca hasil diskusi? Oh iya, silakan dibaca hasil diskusinya. Berdiri. Coba ya. Setelah kalian mempelajari tentang tolong menolong tadi, ya, sebutkan dua manfaat tolong menolong yang kamu ketahui tadi apa? Iya. Tepuk tangan untuk kelompok A. Sekarang untuk kelompok B, siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusi? Sebutkan dua contoh tolong menolong yang kamu lakukan di sekolah. Yang bisa kamu lakukan di sekolah apa? Selanjutnya. Tepuk tangan untuk kelompok B. Nah, setelah kita mempelajari dari pertama tadi, kita memahami proses terjadinya garam dulu tadi ya. Apa sih perubahan garam tadi yang
yang kalian ketahui? Mengkristal. Jadi petani garam yang ada di Grobogan ini hasil garamnya ya. Ya, jadi perubahan yang terjadi pada wujud garamnya adalah perubahan wujud mengkristal, di mana siapa tadi yang bisa menguraikan apa itu mengkristal? Mengkristal adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi kristal seperti garam ini ya, bentuknya kristal ya. Selanjutnya kita mempelajari tentang proses terjadinya hujan. Ada berapa perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan? 3. Apa saja tadi proses perubahan wujudnya? Menguap. Terus yang selanjutnya adalah mengembus. Kemudian adalah mencair. Selanjutnya ya, kita telah mempelajari satuan waktu ya. Ada 1 menit ada berapa detik? 60 detik. 1 jam ada berapa menit? 60 menit ya. 1 hari ada berapa jam? 24 jam. Begitu pula kegiatan kalian saat menentukan kegiatan tadi ya, kalian sudah bisa menulis jadwal kalian sendiri, dimulai pukul berapa, selesai pukul berapa, dan dihitung lama kegiatannya. Nah, yang ketiga, kalian sudah mempelajari bagaimana sikap tolong menolong, manfaat sikap tolong menolong. Ya, jadi kita harus bersyukur kita punya teman yang saling menolong dan saling membantu kita. Nah, sekarang anak-anak coba, setelah kalian mempelajari dari yang pertama sampai akhir tadi, bagaimana perasaan kalian mengikuti pelajaran hari ini? Bagaimana perasaan kalian? Senang. Alhamdulillah. Oke, coba selanjutnya, kegiatan apa yang paling kalian sukai tadi dari belajar tadi? Esa katanya senang saat berdiskusi dengan teman gitu ya. Kita saling bertukar pendapat. Oh, bagaimana kok cara menguraikannya, bagaimana cara mengurutkannya gitu ya. Itu yang sangat menyenangkan. Coba sekarang, materi apa yang belum dipahami? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Sudah paham ya. Jadi dari proses tadi semuanya, cara menghitung, menentukan waktu lama, kemudian manfaat kalau menolong, dan contoh-contoh yang sikap kalau menolong di sekolah. Nah, jadi perubahan wujud yang ada di sekitar kita itu adalah perubahan yang alami. Jadi semua itu patut kita syukuri. Bagaimana cara kita mengucapkan syukur? Mengucapkan alhamdulillah. Jadi kita sudah mendapatkan ilmu, kita sudah memahami beberapa proses perubahan wujud, satuan waktu. Kemudian yang terakhir apa? Yang terakhir tadi apa? Tolong menolong. Iya. Nah, sekarang Pak Guru akan memberikan evaluasi pembelajaran. Ya, silakan. Ini Pak Guru akan membagikan evaluasi. Jangan lupa nanti diisi nama kelas ya. Silakan Pak Guru bagi dulu. Ya.
Pak Guru ambil. Selanjutnya Pak Guru akan mengevaluasi hasil belajar kalian. Terima kasih. Nah, setelah Pak Guru menilai hasil belajar kalian, ternyata hasilnya bagus-bagus, semua sangat memuaskan. Alhamdulillah. Nah, sekarang anak-anak tetap belajar dengan sungguh-sungguh ya. Semangat belajar. Masih semangat? Yes, yes, yes. Masih semangat? Yes, yes, yes. Ya, masih semangat ya. Nah, tetap mentaati protokol kesehatan dimanapun kalian berada, baik di sekolah maupun di rumah. Kita tetap sehat selalu.